Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, hari Arafah juga adalah hari yang paling utama. Kenapa? Karena berpuasa di dalamnya termasuk menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu." Berpuasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah untuk menghapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian keutamaan hari Arafah juga, dia adalah hari rayanya kaum muslimin setiap tahunnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Daud disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumu Arafah wa yaumun nahar wa ayyamu mina aiduna ahlul Islam." Hari Arafah dan hari Nahar. Hari Nahar yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari-hari Mina yaitu hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu adalah hari-hari raya kita orang-orang Islam. Ini menunjukkan keutamaan hari Arafah. Kemudian keutamaan hari Arafah juga bahwa berdoa pada hari Arafah adalah doa yang paling terbaik. Sebagaimana dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Silsilah Al-Hadits As-Sahihah, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa, doa hari Arafah. Sebaik-baik doa, doa hari Arafah. Nah, dan ini umum. Pendapat yang lebih kuat, ini umum. Ya. Bukan hanya doa yang dipanjatkan oleh seorang yang menunaikan ibadah haji yang berwukuf di Arafah, akan tetapi doa yang juga dipanjatkan oleh seluruh kaum muslimin yang waktu itu bertepatan dengan hari Arafah. Kemudian keutamaan hari Arafah yang lain, yaitu di hari Arafah Allah paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Allah paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Ini menunjukkan keutamaan hari Arafah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaum aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang paling banyak Allah memerdekakan hambanya di dalamnya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Ini menunjukkan keutamaan hari Arafah. Ya, keutamaan hari Arafah. Nah, dengan keutamaan tersebut dan hari Arafah ada pada tanggal 9 Dzulhijjah yang merupakan bagian dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka disitulah keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena di dalamnya terdapat hari Arafah. Di dalamnya terdapat hari Arafah. Kemudian keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga di dalamnya terdapat Yaumun Nahar. Kalau tadi hari Tarwiyah, hari Arafah, ini hari Nahar, nun, ha dan ra. Hari Nahar, yaitu dia tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kenapa disebut dengan hari Nahar?
karena pada hari itu kaum muslimin banyak menyembelih unta. Ya, banyak menyembelih unta. Dan menyembelih unta bukan di tenggorokan, tetapi di pangkal leher. Menyembelih unta bukan di tenggorokan, tetapi di pangkal leher. Nah, ini mungkin bisa diperlihatkan kepada para jamaah sekalian, ya. Mungkin bisa di zoom antum. Ya, jangan hidungannya di zoom. Nah, lihat di situ yang dipotong atau disembelih adalah pangkal leher unta. Kelihatan kalau Bu? Nah, pangkal leher unta. Sedangkan makanya disebut dengan nahar. Sudah cukup. Ya, itu disebut dengan nahar. Ya, sedangkan sapi atau kambing maka disebut dengan zabah. Zal, ba, dan ha. Zabah. Kenapa? Karena disembelih dengan cara menzabahnya melalui tenggorokannya. Ini kan tenggorokan, ini pangkal leher. Ya, maka yang disebutkan dalam Al-Qur'an dua-duanya. Misalkan dalam surat Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan naharlah untuk Rabbmu. Nahar di sini berarti menyembelih unta. Kemudian sedangkan disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu tentang zabah, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha qalu al-ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yafta'alun. Musa alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu, lihat sapi ya, adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya. Lihat, kalau sapi kambing pakai kata-kata zabah, fadzabahuha. Ya. Maka di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terdapat Yaumun Nahar, hari yang kaum muslimin menyembelih hewan kurban, di antaranya unta di dalamnya. Nah, apa keutamaan Yaumun Nahar? Ya, apa keutamaan Yaumun Nahar? Maka ahibati hafizakumullah, ada beberapa keutamaan Yaumun Nahar. Di antaranya yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa Yaumun Nahar berarti tanggal berapa Bu Yaumun Nahar ini? Hari Nahar ini 10 Dzulhijjah. Hari Nahar ya, tanggal 10 Dzulhijjah, keutamaannya adalah hari rayanya kaum muslimin yang paling terbaik sepanjang sejarah hidup manusia sampai akhir masa. Hari rayanya kaum muslimin yang paling terbaik sepanjang sejarah hidup manusia sampai hari akhir masa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Abbas, saya lupa antara keduanya, bahwa Anas bin Malik bercerita, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, dari Mekah kota Madinah, kemudian fara'a al-Yahud, mereka melihat, bukan al-Yahud, mereka melihat kaum Ansar
bermain-main pada 2 hari. Bermain-main pada 2 hari. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ma hadzanal yauman?" Ada apa kalian dengan 2 hari ini? Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berkata, "Kunna fil jahiliyah nal'abu fihima." Kami di masa jahiliyah kami beriang gembira pada 2 hari tersebut karena hari tersebut kami anggap sebagai hari raya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad abdalakum biyaumaini khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan bagi kalian 2 hari tersebut dengan 2 hari yang lebih baik dari keduanya. Yang lebih baik daripada keduanya. Hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, yaitu hari nahar. Ya, yaitu hari nahar. Kemudian